Range anxiety atau kecemasan soal jarak tempuh. Selama bertahun-tahun, ini nih momok paling besar buat siapapun yang mikir-mikir mau ganti ke mobil listrik. Tapi, sekarang kita di tahun 2025. Apa ketakutan itu sebetulnya masih relevan? Yuk kita bedah bareng-bareng datanya. Oke, kita bandingin langsung aja ya. Dulu, di tahun 2011, mobil listrik generasi pertama itu jarak tempuhnya cuma sekitar 117 km. Nah, angka inilah yang bikin orang jadi was-was. Sekarang, coba lompat ke hari ini, kita ngomongin angka yang bisa lebih dari 800 km. Transformasinya luar biasa banget kan? Inilah inti dari pembahasan kita. Pertama-tama, kita perlu paham dulu, dari mana sih semua rasa cemas ini berawal? Soalnya ketakutan ini bukan ngarang loh, ini lahir dari kenyataan teknologi di zaman itu. Coba deh, lihat grafik ini. Data dari Visual Capitalist dan Kultura nunjukin pertumbuhan yang stabil dan signifikan banget. Dari rata-rata cuma 138 km di 2011, sekarang di tahun 2025 rata-ratanya udah deket ke 500 km. Ini bukan lagi sekedar peningkatan kecil, ini tuh lompatan generasi. Nah, ini dia nih biang keladinya. Nissan Leaf. Mobil ini sebetulnya revolusioner banget pada masanya, tapi ya itu, secara nggak sengaja dia menanamkan benih range anxiety di kepala banyak orang dengan angka 117 kilometernya. Dan entah kenapa angka itu kayak nempel terus, bahkan sampai sekarang teknologinya udah maju pesat. Oke, sekarang kita lompat ke era modern. Ceritanya udah bukan lagi soal satu atau dua mobil perintis aja, tapi soal ledakan pilihan yang mengubah total peta permainannya. 70, wow, sebanyak itulah model mobil listrik yang bisa Anda pilih sekarang. Ini nunjukin betapa gila-gilaan ledakan pilihan buat konsumen. Kita nggak lagi cuma dikasih satu atau dua opsi aja. Dan ini bukan cuma merek-merek baru loh. 30 merek otomotif raksasa, pemain lama yang udah kita kenal puluhan tahun, sekarang semuanya terjun ke dunia mobil listrik. Ini bukti kalau seluruh industri emang udah bener-bener bergeser. Mobil listrik bukan lagi produk sampingan, tapi udah jadi menu utama. Nah, ini dia puncaknya. Kita bakal kenalan sama para juara yang bukan cuma bisa nyaingin, tapi seringkali malah ngalahin mobil bensin soal urusan jarak tempuh sekali isi penuh. Ini dia juara resminya menurut standar EPA, Lucid Air Grand Touring. Jarak tempuhnya 824 km. Gila kan? Angka ini benar-benar jadi patokan baru soal sejauh apa sebuah sedan listrik bisa melaju. Eits, tapi ada kejutan menarik nih. Menurut tes di dunia nyata yang dilakuin sama SolarTech, justru sebuah truk pickup, Chevrolet Silverado EV, bisa tembus 867 km. Angka ini bahkan lebih tinggi dari estimasi EPA si juara sedan tadi. Nah, grafik ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Coba lihat perbandingannya. Mobil-mobil listrik papan atas bukan cuma bersaing. Mereka benar-benar menang telak ngelawan jarak tempuh rata-rata mobil bensin. Mitos itu udah resmi terpatahkan. Tapi biar kita benar-benar percaya diri, kita harus gali lebih dalam sedikit. Penting banget buat ngerti bedanya antara angka resmi di atas kertas sama pengalaman kita nyetir di jalanan. Jadi, apa sih sebenarnya jarak tempuh EPA itu? Gampangnya gini, anggap aja itu hasil tes di lab yang kondisinya super terkontrol. Berguna banget buat ngebandingin mobil A sama mobil B secara adil. Tapi, ya namanya juga di lab, kondisi jalanan yang sesungguhnya kan seringkali beda. Yap, di dunia nyata banyak banget faktornya. Pernah nyetir pas cuaca lagi dingin banget? Nah, itu bisa motong jarak tempuh cukup banyak. Sama juga kalau kita suka ngebut di tol, nyetirnya agresif, atau nyalain AC paling dingin terus-terusan. Semua ini variabel yang perlu kita ingat. Tapi, ada kabar baiknya juga loh. Perbedaannya itu nggak selalu negatif. Justru ada beberapa pabrikan yang bikin mobil dengan performa di dunia nyata yang lebih bagus dari klaim resminya. Contohnya kayak Silverado EV yang kita bahas tadi. Tabel dari data SolarTech ini ngasih gambaran yang jelas banget. Coba lihat, Chevy sama Mercedes konsisten hasilnya di atas angka EPA mereka. Di sisi lain, beberapa merek lain, walaupun jarak tempuhnya tetap jauh, cenderung sedikit di bawah angka resmi. Jadi intinya adalah performa tiap merek itu bisa beda-beda. Nah, ini nih yang membawa kita ke bagian paling krusial. Semua data tadi harus kita kaitkan sama diri kita sendiri. Karena pertanyaan yang sebenarnya itu bukan soal seberapa hebat kemampuan mobilnya, tapi seberapa besar kebutuhan kita sehari-hari.
Oke, sekarang kita buat ini lebih personal. Dengan semua angka ratusan kilometer ini, gimana cara kita nerapinnya ke kehidupan kita? Ini dia angka yang bisa mengubah cara kita mandang masalah ini. Rata-rata, orang itu cuma nyetir sekitar 59 km sehari. Coba deh, bandingin angka sekecil ini sama jarak tempuh mobil listrik yang 500, 600, bahkan 800 km. Tiba-tiba rasa cemas itu jadi kayak berlebihan banget kan? Dan ternyata, persepsi orang-orang juga udah mulai ngejar teknologinya. Survei dari Bloomberg nemuin kalau buat mayoritas orang, jarak tempuh 480 km itu udah lebih dari cukup. Ini nunjukin kalau pasar udah sampai di titik di mana produk yang ada itu udah melampaui kebutuhan harian kebanyakan orang. Visual ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. 95% aktivitas nyetir kita itu ya cuma buat perjalanan pendek dan rutin. Kebutuhan buat jarak tempuh super jauh itu munculnya jarang banget. Mungkin cuma 5% dari total waktu kita di jalan. Jadi kesimpulannya, ceritanya udah benar-benar berubah. Fokusnya sekarang bukan lagi soal apakah mobil listrik ini cukup jauh, tapi lebih ke mobil mana yang ngasih rasa percaya diri yang pas buat gaya hidup saya. Baik itu buat perjalanan harian atau buat petualangan sekali-sekali. Nah, dengan masalah jarak tempuh yang udah nggak jadi hantu lagi, sekarang muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Mungkin soal seberapa cepat nih casnya, seberapa banyak stasiun pengisian daya, atau mungkin soal kesehatan baterai dalam jangka panjang. Yang jelas, obrolan soal mobil listrik udah masuk ke babak baru yang lebih dewasa. Terima kasih sudah menyimak.